Hanya roh bumi biasa. Berani menghalangi aku, sungguh luar biasa. Tuan Shenzun dewa jahat membawa orang masuk ke kuil para bawahan dikalahkan. Xiaofan, aku sekarang adalah dunia fantasi yang nyata. Kamu berani bertarung dengan aku? Minggir. Omong kosong. Bagaimana dengan menyatukan dunia? Itu hanya mas kawin untuk istri demon aku. Hanya berani menguji orang dengan doppelganger beberapa kali, kamu ikut bersama. Dunia surgawi emas ultimate. Kamu adalah seluruh dunia tak terkalahkan. Tuan Shenzun, tubuhmu adalah demon. Aku tidak menyangka aku masih muda dan belum menikahi wanita, itu benar-benar menjadi demon. Apa? Bagaimana dengan itu? Solusi satu-satunya adalah kembali ke bumi 5 tahun lalu, biarkan Luo Zhaojun jatuh cinta dengan aku, menutupi rasa penyesalan. Aku kembali. Divinity Millennium Bumi 1 tahun. Kembali ke masa lalu. Ada rasa kedekatan yang telah lama bersatu kembali. Siapa yang datang? Melanggar masuk ke tanah suci es misteriusku. Kejahatan berat. Lu Bingyan datang sendiri. Kau harus merasa terhormat. Tuan Bajingan Bingyan adalah puncak kekuatan tempur negeri naga. Master bela diri terkuat sepanjang sejarah. Beraninya kau bersikap kasar. Lu Bingyan, kuberi kau keberuntungan. Mau? Omong kosong. Tangkap dia untukku. Formasi. Semut. Pantasan dia begitu kasar. Aku masih punya beberapa keahlian. Aku, Chu Bingyan, telah menjaga kerajaan naga selama 100 tahun, tak terkalahkan. Kau tidak punya kekuatan manusia biasa. Kamu tidak punya kekuatan manusia fana. Aku Xiaofan. Kamu juga bisa memanggilku Tuan Dewa. Menjengkelkan. Tanah suci es misteriusku telah menjaga kerajaan naga selama 100 tahun. Apakah kini akan dihancurkan? Siapa yang bilang aku akan menghancurkan tanah suci? Apa? Tanah suci es misterius, menjaga kerajaan naga selama bertahun-tahun, kamu pantas menerima ini. Bagaimana bisa? Tubuhku tak pernah terasa ringan seperti ini. Tentu saja kamu telah memutus belenggu manusia fana. Sekarang alammu disebut peri daratan. Kebaikan besar Tuan Dewa, Bingye tidak bisa membalas. Mulai sekarang, semua petapa dari tanah suci es misterius, di bawah kendali para dewa. Aku akan memberitahumu jika perlu. Ya. Tidak baik. Ibuku dalam bahaya. Salam hormat pada dewa. Salam hormat pada dewa. Dasar sampah, paham. Nyonyaku ingin menceraikanmu. Luo Zhaojun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apa karena aku tidak bisa berlatih, jadi sulit untuk mencapainya? Ya. Bukan karena aku sudah mencapai tingkat kesatria hari ini. Pencapaian di masa depan telah diambil oleh tokoh besar dari Mysterious Ice Holy Land. Bergabung dengan Holy Land untuk membela negara, dan bersama orang biasa sepertimu, hanya akan menjadi beban bagiku. Tepat sekali. Nona saya adalah ahli bela diri termuda di kerajaan naga saat ini. Orang sepertimu mana bisa mencapainya? Besok, utusan khusus dari Holy Land akan datang ke Jiangcheng untuk memilih para jenius. Hari aku bergabung dengan Mysterious Ice Holy Land, aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu saat itu, jadi... Apa yang kau inginkan? Karena kau, Xiaofan, tidak setuju untuk memutuskan pertunangan, maka aku akan di acara seleksi besok mengumumkan perceraian kita. Apa? Tidak mungkin. Nona Luo, bukankah kau mempermalukan keluarga kami, keluarga Xiao? HMPH. Aku mati ketawa. Kekuatan dan status keluargamu, keluarga Xiao, merosot tajam dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang perlu dipermalukan? Tidak ada gunanya kau berbicara lebih banyak. Ayo pergi. Baik, Nona. Pan Er. Ibu minta maaf.
Ibu tidak mampu. Ibu tidak perlu menghiburku. Ini adalah dunia yang mengandalkan kekuatan. Sampah sepertiku yang tidak bisa berlatih ditakdirkan tidak layak mendapatkan cinta. Benar. Benar. Kamu cukup sadar diri, ya? Apa yang kamu mau? Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Xiao Fan? Keluarga Li Jiangcheng. Apakah kamu kenal Li Yuan? Li Yuan? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kurasa kamu salah orang. Aku tidak salah menemukan orang. Tunangan Luo Zhaojun, Li Xiao, memberitahunya. Aku tidak ingin kamu muncul di uji coba besok. Sangat menipu. Apa yang masih kamu lakukan? Pukul sampai mati. Aku yang bertanggung jawab. Lakukan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nak, apa yang kamu lakukan? Apa yang menyerangku? Jangan sentuh ayahku. Jangan sentuh ibuku. Ibu, ada apa denganmu? Apakah Wolf masih berkelahi? Kalian para lelaki akan berakhir sengsara semua. Jebak dia. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Aku akan melumpuhkanmu dengan tanganku sendiri hari ini. Berhenti. Berhenti. Kok bisa ada dua Xiao Fan? Kamu siapa? Ini Xiao Fan. Ini mimpi burukmu. Tidak mungkin. Sialan. Banyak sekali sekaligus. Masa sih kamu Xiao Fan? Tentu saja aku Xiao Fan, juga dewa yang menguasai dunia agung. Dewa? Itu mustahil. Kamu tidak mungkin Aegis yang legendaris itu. Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Keluarkan aku dari Purgatory of Chaos. Bertobatlah. Tubuhku. Tidak, tidak. Kamu siapa? Kenapa kamu menyamar sebagai aku? Tidak kelihatan? Aku adalah kamu. Tepatnya, kamu 5 tahun lagi. Bagaimana mungkin? Apa aku tidak bisa berlatih? Itu kebodohan. Sudah terlambat untuk bicara banyak. Aku akan selamatkan ibu dulu. Darah suci tulang masuk ke tulang. Jahat. Ibu, bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik. Jangan bergerak ibu. Dia butuh istirahat beberapa hari lagi. Sebelum itu, aku harus memberitahumu. Karena iblis, apa yang akan kita matikan? Karena iblis kita akan mati. Apa itu? Karena kamu dibatalkan oleh Luo Zhaojun tidak rela, jadi ada iblis dalam diri. Sekarang kita harus menikahinya, untuk membunuh pikiran tidak rela sampai ke akarnya, tapi ambisi Luo Zhaojun adalah bergabung dengan Mysterious Ice Holy Land. Sebelum itu, dia tidak akan mencintai kita. Jangan khawatir, aku punya rencana. Rapat seleksi besok adalah kesempatan terbaik. Aku akan mengirimu ke God's Domain dalam 5 tahun. Ada seorang pria bernama Greedy Wolf menunggumu di sana. Dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Chu Bingyan, aku punya sesuatu untukmu lakukan sekarang. Tuhan tolong katakan. Dengar Mysterious Ice Holy Land sedang memulai konferensi seleksi di seluruh Dragon Kingdom, memilih seorang murid untuk bergabung dengan Mysterious Ice Holy Land. Benar, ada seorang wanita bernama Luo Zhaojun di Jiangcheng. Aku ingin dia bergabung dengan Mysterious Ice Holy Land. Tuhan, sejujurnya, Luo Zhaojun adalah ahli bela diri termuda di Dragon Kingdom. Aku sengaja menyerapnya. Tidak, bukan menyerap. Aku ingin kamu datang ke Jiangcheng dan menjadikannya muridmu. Didik dia sebagai Lord berikutnya. Ya, Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu itu. Ini adalah konferensi seleksi yang diadakan oleh Mysterious Ice Holy Land. Mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dapat menerima ujian dari utusan Xuanbing, memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Mysterious Ice Holy Land. Jika tidak ada yang memperebutkan juara pertama ini, maka aku, Luo Zhaojun, akan melakukan bagianku. Kalau tidak ada yang bersaing untuk tempat pertama ini, maka aku, Luo Zhaojun, akan melakukan bagianku. Luo Zhaojun, dia benar-benar datang. Tentu saja sekarang dia adalah ahli bela diri termuda di Kerajaan Naga, dijuluki gadis jenius yang manis, tapi... Sebelum pertemuan seleksi, aku punya satu pengumuman penting lagi untuk disampaikan. Ini adalah kontrak pernikahanku dengan Xiao Fan, dari keluarga Xiao.
Robek saja. Mulai hari ini aku tidak ada hubungannya lagi dengan Xiao Fan. Dengar kata Luo Zaojun ini untuk mempermalukan Xiao Fan di depan umum. Sampah yang tidak bisa dilatih, ya sudah. Nona Luo, karena kamu sudah memutuskan pertunangan, apakah itu berarti aku juga punya kesempatan? Ya ampun. Dengar kata Tuan Mudali, mungkinkah dia juga tertarik pada Luo Zaojun? Pasti. Satu adalah putra sulung keluarga bangsawan, memegang sumber daya setengah kota. Satu adalah putra langit ahli bela diri termuda, andai saja mereka bisa bersatu. Pasangan yang serasi. Nona Luo, aku yakin kamu sudah mendengar, di mata orang lain, betapa sempurnanya kita. Tuan Mudali bercanda. Karena aku di sini untuk audisi. Maka saat ini tidak ada rencana untuk menikah. Jangan khawatir, aku akan menaklukkan Nona Zaojun dengan kekuatanku. Malam ini, biarkan adikku menjadi pengantinku. Menurutku, kurasa kamu, Li Yuan, tidak akan punya kesempatan ini. Menurutku, aku khawatir kamu Li Yuan tidak akan mendapat kesempatan ini. Xiao Fan, apa yang dilakukan si serigala kecil itu? Bahkan sampah pun tidak bisa diselesaikan? Ada apa? Bapak Li tidak menyangka aku bisa datang? Hah, lalu bagaimana kalau kamu datang? Sampah? Tidak banyak. Hanya saja harga diri beberapa orang mungkin akan tersakiti. Apa? Apa aku mendengar dengan benar? Ini masih kata-kata Xiao Fan? Marah. Diceraikan oleh seorang wanita. Sangat memalukan. Xiao Fan, kamu ngapain di sini? Zhao Jun, lama tidak bertemu? Karena ini adalah pertemuan seleksi kuil Xuanbin, maka aku bisa ikut serta. Hahaha, aku mati ketawa. Kamu si sampah masih mau ikut kompetisi? Ada apa? Bagus. Tapi kenapa aku tidak bunuh kamu sekarang saja? Cukup, Xiao Fan, pertemuan seleksi ini bukan permainan rumah. Jangan salahkan aku kalau kamu buat onar lagi. Minggir. Hahaha. Kecantikan kerajaan naga benar-benar pedas. Kalau bisa menikahinya dan membawanya kembali untuk cucu murid Yingguo, kamu adalah pahlawan Yingguo. Orang-orang Yingguo, kenapa mereka ada di Jiangcheng? Sepertinya mereka juga petarung. Kalian berdua ngapain di sini? Luo Zaojun, dengar-dengar kamu adalah penari termuda di kerajaan naga, namaku Dusa. Petarung Yingguo, aku suka menaklukkan wanita, jadi aku memutuskan untuk menaklukkanmu. Kalau mau menaklukkanku, lihat dulu kemampuanmu. Cantik, jangan khawatir, aku akan merawatmu dengan baik, janji tidak akan meninggalkan bekas luka di wajahmu. Bodhisattva ini menyembunyikan napas. Kekuatan sebenarnya harus ditunjukkan di markas, Luo Zaojun bukan lawannya. Gila tak tahu malu. Lihat jurus ini. Di Yingguo kami, perempuan adalah budak, asalkan kau menang, bawa dia kembali ke Yingguo, kau adalah budakku yang ke-37. Tidakkah kau pikir? Oke, bagus. Seperti yang diharapkan dari penari termuda di kerajaan naga kami, Nona Luo, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Hahaha cantik, semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Jijik lihat telapak bulan dingin. Setan cabul ini memukul sekeras ini? Pukulan ini turun Luo Zaojun pasti setidaknya terluka parah dan pingsan. Hei, Nona, Tidak mungkin Nona Luo bukan lawannya. Cantik kecil, fisikmu bagus. Hahaha, kau benar-benar bisa menahan pukulanku dan tidak mati, tapi segitu saja. Dalam kondisimu sekarang, kau sudah kalah. bangsat seranganku sama sekali tidak berpengaruh padanya. Cantik, kau kalah. Jika kalah, kau akan ikut aku ke Yingguo dan jadi budakku. Ah, kau berpikir indah. Penyesalan apa? Hei, kau bisa pulang? Aku, Tusa, bisa memberimu kesempatan. Asalkan siapapun di sini bisa mengalahkanku, aku akan melepasmu. Kenapa tidak ada yang berani setuju? Ternyata pria kerajaan naga adalah pengecut dan tidak berguna. Sombong sekali. Mengandalkan sedikit kekuatan untuk bertindak sombong dan sewenang-wenang di sini. Kalau saja para jagoan dari Xuanbing Holy Land ada di sini. Sombong? Biar aku coba. Halo. Li Xiao memang pantas jadi anak keluarga bangsawan. Li Xiao adalah ahli bela diri yang sudah lama berkecimpung, aku yakin dia bisa. kamu lihat? Xiao Fan, ini bedanya kamu dengan Tuan Mudali. Dibandingkan dengan sikapmu yang acuh tak acuh, Li Xiao jelas pria yang bisa dipercaya. Tentu saja. Dia bisa apa sebagai orang tak berguna? Aku harus membela kejayaan kerajaan naga. Semut-semut kerajaan naga, karena kamu ingin mati, ayo,
Kalau begitu, Li Yuan, mengingat kamu masih punya nyali. Aku tak peduli dengan kejadian kemarin, tapi aku kasih saran. Tusa ini bukan lawan yang bisa kamu tangani, kalau mau hidup pergi sekarang. halo, apa yang kamu omongin? Bangsat Xiao Fan, apa urusanmu dengan sampah ini? Sok jagoan merusak wibawamu. Sampah, ya tetap sampah. Kalau nggak bisa mengejar, ya ngotot aja, Li Xiao, biarkan sampah ini, persetan-setan Inggris ini. Beri pelajaran untuk kita, Xiao Fan. Jangan banyak bicara. Baiklah, kalau kamu nggak percaya, ya tanggung sendiri akibatnya. Tunggu sampai aku habisi setangen setan Yingguo giliran kamu nanti. Kamu bilang 2 orang Yingguo datang ke rapat seleksi. Ini kedatangan yang buruk. Nyonya kita sebentar lagi tiba di Jiangcheng. Jangan ada masalah saat ini. Pergi lihat. Itu seorang petinggi. Pukulanmu kayak digelitikin aja. Sekarang giliranku. Iya. Nggak kena satupun. Fondasiku hancur olehnya. Masih ada siapa lagi? Itu brutal sekali. Fondasi Li Xiao hancur. Bahkan kalau hidup, cuma jadi sampah. Hei, andai aku juga bisa latihan. Nggak akan dipermalukan oleh orang Yingguo seperti ini. Masih ada yang berani tantang aku? Apa pria di kerajaan nagamu semuanya pengecut? Tusa, para pengecut ini mungkin nggak berani maju. Ayo kita bunuh saja semuanya. Berani-beraninya di Jiangcheng, tapi di sini ada utusan tanah suci Xuanbing. Kamu nggak akan bisa hidup untuk membunuh orang di sini. Utusan Xuanbing itu apa? Bahkan Chu Bingyan. Cuma mainan? Katanya Chu Bingyan itu pemalu. Tubuhnya disebut-sebut yang terbaik. Kalau gitu Tusa bawa dia. Dan si cantik kecil ini ikut dibawa ke Yingguo untuk melayani para prajurit kita. Hehe, bagus. Diamlah, setan Yingguo. Aku lebih baik mati daripada jadi budak kalian. Setan Yingguo, aku lawan kalian. Bajingan, kamu cari mati. Ah, ada naga. Kok bisa? Tekanannya kuat sekali. Ganteng banget, ternyata bikin iblis Yingguo muntah darah cuma dengan 1 serangan. Siapa orang penting yang melakukannya? Tidak mungkin utusan Liu dari tanah suci Xuanbing, kan? Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Penyerang yang keji. Kalau kamu punya kemampuan, keluar dari sini, aku akan mengulitimu dan menyiksamu. Iblis Yingguo sombong sekali, berani bikin keributan di konferensi seleksi tanah suci es misteriusku. Kamu mau hidup? Itu bagus. Duta besar Liu sudah datang. Orang-orang dari tanah suci es misterius mendengus. Datangnya cukup cepat. Nona, memang utusan yang bertindak. Utusan sudah datang. Kita diselamatkan. Utusan, selamatkan aku. Prajurit kerajaan naga bagus. Terima kasih utusan atas pujiannya. Li Xiao bagus, jauh lebih baik daripada beberapa orang yang tidak berbuat apa-apa. Tentu saja. Dia Xiao Fan adalah seorang pengecut. Bisa kamu bandingkan dengan aku, utusan Liu. Kamu harus mengajari iblis kotor ini pelajaran yang baik. Sangat sombong. Jangan khawatir, Kaisar Suci bertanggung jawab untuk ini sampai akhir. Pengecut yang hanya menyerang diam-diam akan membunuhmu. Pengecut yang hanya menyerang diam-diam akan membunuhmu. Omong kosong. Aku, Liu Jun, bertindak secara terbuka dan jujur, tidak pernah melakukan serangan licik. Murah dan bagus, matilah kau untukku. Hati-hati, Tuan. Orang-orang kerajaan naga sampah semuanya sampah. Apa omong kosongmu, utusan Xuanbing? Bahkan seorang tuan kecil berani melawanku? Apa yang kau lakukan tadi? Kau yang memanggil naga emas itu? Apa? Naga emas apa? Aku tidak tahu maksudmu. Jadi bukan kau yang menyerang tadi. Yang menyelamatkanku tadi bukan utusan Liu.
Lalu siapa? Apakah dia? Apa yang kau bicarakan? Xiao Fan ini, jelas-jelas sampah yang tidak punya kultivasi sama sekali. Bagaimana mungkin dia? Ya. Tidak mungkin dia. Baiklah, karena yang bersembunyi tidak berani muncul, kau akan mati untuknya. Bagaimana bisa? Kenapa kau begitu kuat? Utusan apa? Aku malah terlempar. Perhatikan baik-baik, lihatlah kekuatan sejatiku. Waspada, lihat baik-baik kekuatan sejatiku. Astaga, Tusa ini ternyata sudah setengah langkah menuju level master. Dia menyembunyikan level kultivasinya. Utusan Liu, hati-hati. Utusan, ayo. Hancurkan setan Yingguo. Negara tidak boleh dihinakan. Utusan Xuanbing, macam apa ini? Hanya master kelas rendah, level kultivasinya sama sekali tidak memadai. Sial, bahkan utusan Liu pun bukan lawannya. Siapa yang memanggil Jindo tadi? Sekarang hanya dia yang bisa melawan. Senior Naga Emas, apakah Anda masih ada di sini? Keturunan keluarga Luo. Mohon Senior Naga Emas bertindak lagi. Selamatkan utusan Liu. Mohon para senior bertindak. Mohon para senior bertindak. Mohon para senior bertindak. Mohon bertindak. Banyak orang bodoh, silakan minta saja. Si pengecut itu tidak akan berani keluar. Bahkan jika dia keluar, hanya akan menambah mayat. Setan Yingguo. Ini adalah invasi yang direncanakan. Tanah suci Xuanbing, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Hahaha, naif. Sejak kami berani datang, kami tidak takut pada tanah suci Xuanbing manapun. Jujur saja, di seluruh kerajaan naga, pertemuan seleksi seperti ini, aku dan Mance sudah membunuh banyak sekali jenius kerajaan naga. Aku ingin membuat tanah suci Xuanbing tidak punya calon murid. Dua semut Yingguo tak dikenal. Dewa sudah tiba. Tidak ada satupun dari kalian yang akan mati. Dua semut Inggris tak dikenal. Dewa ada di sini. Tak satupun dari kalian akan mati. Siapa itu? Aku. Kalian sedang membuat kekacauan apa lagi ini? Kalian tidak ingin hidup lagi? Nona, tinggalkan saja sampah ini, agar tidak terbakar, terbunuh olehnya. Kacau? Aku sedang menyelamatkan keadaan. Kamu siapa? Namaku Xiao Fan. Orang Jiangcheng, negara naga. Sekarang utusan dari Tanah Suci Es Misterius, kamu bekerja dengan baik. Penjaga Tanah Suci Es Misterius negara naga. Dewa juga lega. Kau ini, apa omong kosong yang kau bicarakan, anak muda? Kamu juga ingin menantangku? Bukankah kamu selalu ingin tahu? Siapa yang baru saja menaikimu? Hahaha. Kenapa sampah yang bahkan tidak punya dasar kultivasi? Kamu tahu siapa itu? Tentu saja aku tahu. Oh, kamu tahu. Lalu siapa dia? Kamu beritahu aku bisa menyelamatkan nyawamu. Ya, dia ada di sini. Xiao Fan, apa yang kau inginkan? Apakah kau akan menjadi pengkhianat? Sampah ini benar-benar tidak punya ketenangan pikiran. Xiao Fan, apapun tujuanmu, aku sekarang memperingatkanmu atas nama utusan Tanah Suci. Sebagai warga negara naga, perzinaan dan pengkhianatan adalah kejahatan berat. Bagaimana jika aku harus mengatakannya? Sampah? Jika kamu berani membocorkan detail ahli, kami tidak akan membiarkan kamu pergi. Benar, bukan hanya kamu. Termasuk kamu, keluarga Xiao semua adalah penjahat di Jiangcheng. Xiao Fan, aku tahu bahwa memutuskan pernikahanmu telah membuatmu marah. Tetapi di hadapan perasaan rumah dan negara, apa arti cinta seseorang? Untukku ini penting, dan aku cukup yakin aku bisa menyelesaikannya. Sampah ini. Pada saat ini, kamu masih berbicara sembrono. Aku menyarankan membunuhnya langsung di tempat. Pengkhianat tidak boleh tinggal. Dukung aku. Xiao Fan, kamu telah memprovokasi kemarahan publik, tetapi kamu sendiri yang meminta. Semut dari kerajaan naga. Asalkan kamu memberitahu aku, siapa yang berada di belakang layar, aku yakin mereka tidak akan menyakitimu. Ide bagus. Jika kamu bisa datang, aku akan memberitahu kamu siapa itu. Bagaimana bisa? Tekanan udara yang begitu kuat aku bahkan tidak bisa mendekat.
Kenapa rasanya seperti aku tidak bisa bernapas? Ini bukan napas yang dikeluarkan oleh Xiao Fan, kan? Tekanan ini mengerikan Xiao Fan. Siapa kamu? Ini kekuatan Xiao Fan. Bukankah dia tidak bisa berkultivasi? Pokoknya, selama kamu bisa mengalahkan iblis Yingguo, keluarkan kejahatan untuk kami, maka dia adalah pahlawan besar kerajaan naga. Bagaimana mungkin? Seranganku tidak mempan padamu? Kamu manusia atau hantu? Dari sudut pandangmu, aku seharusnya adalah dewa. Xiao Fan, ada apa? Bagaimana Xiao Fan bisa sekuat ini? Bertahun-tahun, mungkinkah Xiao Fan selama ini menyembunyikan kekuatannya? Maka aku tidak ada jejak provokasinya. Sama sekali tidak biasa. Bagaimana bisa? Aku masih tidak bisa melihat melalui kultivasimu, Wajar kamu tidak memahami kekuatan dewa. semacam omong kosong supernatural. Apa yang kamu tunggu? Nah, awalnya aku ingin menggunakan trik ini pada Chu Bingjian, tapi karena kamu begitu bodoh, maka matilah. Naga. Tembok. Penghalang ini, aku takut dia telah menembus master. Xiao Fan akan kalah. Wah, penghalang ini, sepertinya Tuan Bingyan membuatku merasa, kurasa gerakan ini sudah menembus master. Xiao Fan akan kalah. Xiao Fan, apa kamu benar-benar bisa? Tunjukkan sedikit keahlian di hadapanku, bocah. Sia-sia saja bersikap keras kepala. Kamu pasti akan mati di tangan kami, seperti orang naga. Naga tersembunyi sedang menunggu. Energiku melampaui imajinasimu. Itu naga emas. Naga emas datang lagi. Xiao Fan ternyata adalah senior naga emas. Ya ampun, ini terlalu mengejutkan. Xiao Fan, kamu benar-benar senior naga emas mataku yang buta meremehkan orang. Selesai. Sudah berakhir. Xiao Fan benar-benar orang penting, pantas saja serigala tidak bisa mengalahkannya. Makhluk fana pada akhirnya. Mana mungkin kamu mengerti? Luasnya alam semesta, jatuh ke tanganku, Xiao Fan itu kehormatanmu. Berlututlah untukku. Ini bukan energi yang seharusnya dimiliki manusia fana. Apakah dia benar-benar Xiao Fan? Makhluk apa yang telah kusulut ini? Kita menang, kita benar-benar menang. Kamu mimpi ya? Leganya. Gak nyangka bisa ngalahin orang Yingguo itu. Ternyata Xiao Fan yang udah kita omelin lebih dari 20 tahun, wah, kita memang buta. Xiao Fan, kamu keren banget. Gak bisa nyinggung aku, gak bisa sembunyi. Aku benar-benar menang. Xiao Fan, kamu bikin aku terkejut banget. Xiao Fan luar biasa banget. Kekuatan tersembunyi. Gak tulus sama sekali. Senior, saya adalah utusan khusus dari Liu Jun Xuanbing. Atas nama Misterius Ice Holy Land, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Kedua penjahat ini jatuh ke tangan senior. Ini seharusnya dianggap sebagai jasa perang senior. Sejak tembakan itu harus dibunuh, sedangkan untuk dewa perang, gak perlu, cukup beresin sisanya saja. Xiao Fan, Xiao Fan. Xiao Fan, ada apa denganmu, Xiao Fan? Kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa lebih baik? Aku takut tubuhku tidak akan bertahan lama. Kenapa begitu? Apakah kamu terluka dalam pertarungan dengan kultivator iblis Yingguo? Itu adalah iblis. Jika kamu tidak bisa menyingkirkannya harus mati. Iblis batin. Itulah yang paling ditakuti oleh semua biksu. Tidak heran kamu menyembunyikan kultivasimu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Menyelesaikannya sekarang. Itu berarti kamu sudah menemukan solusi. Bolehkah aku membantumu? Perlu dan tidak perlu. Apa maksudmu? Apa iblismu? Iblis di hatiku adalah kamu. Aku. Kenapa aku? Lu Zhaojun, asalkan kamu menikah denganku, aku bisa menyingkirkan iblis-iblisku.
Ternyata iblis batinmu adalah menikah denganku. Tapi aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang tidak benar-benar aku cintai. Apakah aku sangat menyebalkan? Tidak terlalu menyebalkan. Selain itu, kamu menyelamatkanku. Aku juga sudah mengubah pendapatku tentangmu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai di hatiku. Kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Siapa dia? Dia adalah pahlawanku. Aku yakin bahwa suatu hari dia akan memakai baju besi emas, menginjak awan keberuntungan berwarna-warni untuk menikahiku. Dia pahlawanku. Aku yakin suatu hari nanti dia akan mengenakan zirah emas menginjak awan keberuntungan yang berwarna-warni untuk menikahiku. Bangsat. Hentikan aku. Kenapa kau mengejarku? Tolong jangan bunuh aku. Sekelompok pria besar mengganggu seorang gadis kecil. Itu tak termaafkan. Katanya, aku akan menunggumu di masa depan, lalu kau akan jadi istriku. Bagaimana bisa? Kenapa aku belum pernah dengar sebelumnya? Luo Zaojun juga suka sama orang lain? Kalau begitu kau tidak mau. Aku, Luo Zaojun, akan membalas segala kebaikan. Kau menyelamatkan nyawaku, kalau aku menikahimu bisa membantumu menghilangkan kegelapan hatimu, untuk menyelamatkan nyawamu. Aku setuju. Baiklah. Tapi aku punya 2 syarat. Kamu harus berjanji padaku. Katakan. Pertama, meski aku sudah berjanji akan menikahimu, tapi bukan berarti aku menyukaimu. Kedua, aku akui kamu. Meski konferensi seleksi berakhir dengan kegagalan, tapi suatu hari nanti, aku akan tunjukkan kekuatan sejatiku pada Lord Binyan dan bergabung dengan Mysterious Ice Holy Land secara terbuka. Kamu tidak bisa menghentikanku saat itu. Oke, tidak masalah. Aku berjanji padamu. Kalau begitu, kamu istirahatlah yang cukup pesta pertunangan besok. Saat itu, aku akan mengundang para selebriti Jiangcheng untuk hadir. Aku duluan ya. Oh. Kenapa bisa? Aku sudah akan menikahi Luo Zaojun, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa iblis batin ini akan menghilang. Mungkin hanya setelah benar-benar menikah iblis batin itu baru akan menghilang. Lord Dewa, aku sudah tiba di Jiangcheng menuju rumah keluarga Luo. Tunggu sebentar. Lord Dewa berubah pikiran. Bukan. Besok adalah pesta pertunanganku dengan Luo Zaojun. Aku ingin kamu muncul di pesta itu, dan terima Luo Zaojun sebagai murid di depan umum, boleh? Maaf, Luo Zaojun, si sialan ini, ternyata akan bertunangan dengan Xiao Fan. Ah, dasar Xiao Fan. Kamu jelas-jelas sampah. Kenapa kamu jadi begitu kuat? Aku ingin kamu mati. Lari. Utusan Liu. Kamu siapa dan mau apa? Namaku Tuman. Aku saudara Tusa. Orang naga rendahan. Asalkan kita bekerja sama, aku akan membantu kamu membunuh Xiao Fan. Pahlawan besar saya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Tapi, aku tidak bisa menikahi kamu, Nona. Apakah kamu benar-benar ingin menikahi Xiao Fan? Tapi kamu tidak mencintainya. Meskipun aku tidak mencintainya, tapi dia menyelamatkan hidupku bagaimanapun. Didikan Luo Zaojun saya mengatakan kepada saya, berterima kasih. Ups, oke. Benar-benar beruntung, anak itu Xiao Fan. Tahukah kamu, seberapa sombong orang-orang Yingguo itu? Kita harus bergantung pada satu trik Xiao Fan. Ada hantu di gedung Kang. Hajar habis orang-orang Yingguo itu. Yo, selamat atas pertunanganmu. Aku tidak menyangka, Xiao Fan, ternyata kamu adalah master tersembunyi. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan orang naga. Bukan masalah besar. Xiao Fan rendah hati.
Begitu rupanya. Bukankah Xiao Fan dan Nona Luo jodoh yang ditakdirkan? Jodoh yang ditakdirkan. Li Yuan, maksudmu apa? Hari ini hari besar, untuk kakak Xiao dan Nona Luo. Kalau bicara ngawur, keluar dari sini. Betul, saudara-saudara Xiao adalah pahlawan kita. Saya larang kamu bicara ngawur. Konyol. Mereka semua merasa punya backing, ya. Hah, terus kenapa kalau memang begitu? Lebih baik daripada bilang anggur asam karena tidak makan anggur? Bodoh semua. Dibodohi Xiao Fan, sampah, dan menikmatinya. Menarik. Saya bohong kamu, tapi bilang apa yang saya bohong. Sampahnya sudah saya bongkar, tetapi masih berpura-pura. Dengarkan saya. He Xiao Fan tidak pernah menjadi ahli yang tiada tanding. Dia pengkhianat dengan motif tersembunyi. Tidak, Li Shang. Kami lihat sendiri kemarin. Mobil pemadam api mengusir 2 orang Yingguo itu. Inilah inti masalahnya. Maksudmu apa? Sangat sederhana. Kekuatan 2 Yingguo Men itu jelas bagi semua. Tetapi keberadaan Tuan Bingyan, bagaimana? Kamu percaya Xiao Fan lebih kuat daripada Holy Master? Ya, tidak masuk akal. Kalau Xiao Fan memang lebih kuat daripada Holy Master, lalu kenapa dia harus menderita lebih dari 20 tahun? Topi kejahatan yang besar. Mr. Lee, kamu memang datang dengan persiapan? Tidak takut menendang plat besi? Hahaha, apa yang saya takutkan? Takut kamu akan membunuh saya? Kalau kamu berani menyentuh saya, artinya saya mengatakan yang benar. Berikan ini ke orang lain. Aku mungkin belum percaya. Tapi kalau itu Xiao Fan, kurasa itu mungkin saja terjadi. Tentu saja. Dia Xiao Fan sudah jadi sampah selama lebih dari 20 tahun. Dia dipermalukan di depan umum oleh wanita yang memutuskan pertunangannya. Aku rasa dia sudah lama kecewa dengan kerajaan naga. Bisakah dia mengkhianati negaranya demi kejayaan? Itu juga masuk akal. Dengan otak Li Yuan. Tidak mungkin bisa mikir logika kayak gitu. Pasti ada dalang di belakangnya. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Wah, logika yang luar biasa. Bahkan bintang-bintang pun terinspirasi olehmu, Tuan Li, hebat sekali. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Adil atau tidak, biarkan orang-orang menilai. Kamu pembohong, aku bilang kamu sampah, kok tiba-tiba jadi sakti banget, itu semua bohong. Benar, pengkhianat demi kebanggaan nasional. Dia malah mau menikahi wanita tercantik di Jiangcheng. Apakah kita setuju? Tidak. Pasti tidak. Aku dengar apa yang dikatakan Xiao Fan dan Li Xiao. Aku butuh penjelasan. Aku dengar apa yang dikatakan Xiao Fan dan Li Xiao. Aku butuh penjelasan. Dosa. Ada apa? Di hadapan kekuatan sejati, semua rumor akan hancur. Kamu tidak menjelaskan. Apakah itu berarti kamu benar-benar mengkhianati negaramu? Apakah Nona Luo melihatnya? Xiao Fan ini benar-benar pengkhianat bajingan. Aku buta. Xiao Fan, kamu sangat menjengkelkan. Saat pengkhianat tidak berkata apa-apa, berpura-pura jadi jagoan. Kalau bukan karena kata-kata benar Li Xiao, kami semua tertipu olehmu. Itulah tujuanku hari ini. Hanya untuk mengungkap konspirasi Xiao Fan, menyelamatkan Zhao Jun dari bahaya. Dengar maksud Li Xiao, apakah kamu akan merebut pernikahan di depan Xiao Fan? Ya, aku tidak membenci Zhao Jun. Jika dia bersedia meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya untuk bersamaku, aku masih mau menerimanya. Tuan Muda Li sangat emosional. Ya, kami mendukungmu. Ya, mendukungmu. Kami mendukungmu. Playboy dari keluarga kelas 3. Kamu berani merebut wanita dariku? Dia masih sombong padahal hampir mati. Xiao Fan, aku ingin bertanya padamu. Pertunangan memperhatikan 3 pin dan 9 hadiah. Jika kamu benar-benar tulus ingin menikahi Zhao Jun, bagaimana dengan hadiahmu? Hal-hal ini terlalu vulgar. Aku tidak peduli. Hahaha, terlalu vulgar. Kurasa kamu tidak bisa mengeluarkannya. Apapun yang kamu mau, untuk menikahi Luo Zhao Jun usaha yang aku lakukan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Lihat, Nona Luo, sampah ini tidak bisa mengeluarkan apapun, mulai kompor. Xiao Fan, kamu terlalu berani. Siapa bilang aku mau menikahi kamu? Kalau apa yang mereka bilang benar, aku tidak bisa kasih kamu kesempatan. Nona, aku sudah bilang Xiao Fan ini pasti penipu. Xiao Fan, aku tanya kamu sekali lagi. Kamu bekerja sama dengan orang Yingguo untuk berpura-pura jadi master. Kamu memang hanya mau membujuk aku untuk menikahi kamu, atau kamu sudah berada di Yingguo? Aku, Xiao Fan, selalu bekerja dengan jujur. Kamu harus percaya calon suami kamu daripada fitnah dari orang jahat. Diam, Xiao Fan, di sini, bukan untuk kamu,
Biarkan Nona Luo melihat ketulusan aku, Li Yuan. Oke, pukul dia di wajah. Li Xiao sangat royal. Sepertinya setiap mas kawin ini nilainya besar. Tentu, aku, Li Yuan, yang memberi. Bagaimana bisa mengurangi harga diri anak muda dari keluarga aristokrat aku? Kasih Nona Luo jamur Ganoderma lucidum berumur 1000 tahun sebagai hadiah. Nilainya 5 juta. Kaligrafi dan lukisan asli Tang Bohu nilainya 10 juta. Villa. Keluarga tunggal di Bingkuan Villa nilainya ratusan juta. Nilai hadiah-hadiah ini sepertinya bisa membeli separuh Jiangcheng. Li Xiao sangat royal. Bagaimana? Xiao Fan melawan aku Li Yuan, kamu sanggup? Itu hanya barang biasa. Aku rasa Nona Luo tidak akan peduli. Konyol, mungkin kamu masih bisa menawarkan mas kawin yang lebih bermakna daripada aku? Tentu saja, hadiah yang ingin kuberikan, itu sesuatu yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Bocah tak tahu diri. Kalau begitu, katakan padaku harta langka apa yang bisa kau berikan? Apa itu memberi hadiah? Tentu saja, untuk menyampaikan kebaikan dari dalam hati, kau seharusnya memberi tumpukan sampah ini. Aku berani bilang, tak satu pun dari ini yang diinginkan Luo Zhaojun. Apa katamu? Tentu saja bukan. Xiao Fan benar. Yang dikejar Luo Zhaojun adalah kekuatan aku tak peduli dengan hal-hal duniawi ini. Dan aku ingin memberi Nona Luo, kupikir kau akan sangat menyukainya. Tidak mungkin. Mas kawin yang kuberikan sudah yang terbaik. Apa yang bisa kau berikan, kau sampah? Luo Zhaojun, bukankah kau selalu ingin bergabung dengan Tanah Suci Es Misterius? Tentu saja bukan hanya aku. Ini juga adalah kerajaan naga impian tertinggi setiap ahli bela diri. Sampah. Jangan-jangan kau mau bilang, kau bisa membuat Luo Zhaojun bergabung dengan Tanah Suci Es Misterius? Dan bukan hanya itu, aku juga bisa membuat Chu Bingyan, pemimpin suci Tanah Suci Es Misterius, hadir secara langsung, menerima Luo Zhaojun sebagai murid. Mata-mata Ying Guo, kurasa kau gila. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Tuan Bingyan telah memimpin kerajaan naga selama beberapa dekade. Aku tak pernah dengar dia menerima murid. Nona, kurasa Xiao Fan benar-benar sudah gila, bicaranya ngawur. Xiao Fan, aku sempat berharap sesuatu darimu. Aku lebih memilih percaya bahwa kau difitnah, tapi sekarang tampaknya aku, Luo Zhaojun, buta. Buru-buru apa? Chu Bingyan seharusnya segera tiba. Kau masih saja bicara omong kosong. Xiao Fan, kau sangat mengecewakan. Semuanya, betapa mulianya keberadaan Tuan Bingyan. Mata-mata ini tidak hanya memanggil beliau dengan nama lengkap, tidak ada rasa hormat dalam kata-katanya. Menurutku, kenapa tidak kalian tangkap dia? Tangkap mata-matanya. Tangkap mata-matanya. Tangkap mata-matanya. Master Suci Xuanbing, Chu Bingyan. Siapa yang mau kalian tangkap? Siapa yang akan kamu turunkan? Ya Tuhan, Tuan Bingyan. Aku melihat itu benar, Tuan Bingyan benar-benar ada di sini, tapi... Kenapa Tuan Bingyan? Kenapa kamu datang ke tempat kecil seperti Jiangcheng? Tuan Bingyan ada di sini. Luo Zhaojun telah datang jauh untuk menyambut. Sambut Tuan Bingyan. Xiao Fan, apa yang kamu lakukan? Tuan Bingyan ada di sini dan tidak bersujud untuk menyambutnya. Bersujud untuk menyambutnya. Chu Bingyan tidak tahan dengan aku. Berlutut. Tuan Bingyan, ada yang bisa saya bantu? Dan, Kamu seperti orang yang aku benci. haha, apa yang Tuan Bingyan katakan padaku? Aku tidak memahami. Ekor musang tidak lama tersembunyi. Apa yang Tuan Bingyan katakan? Aku tidak memahami. Tetapi aku ada hal penting untuk laporkan. Ada apa? Namanya adalah Xiao Fan. Sebagai bangsa naga, tetapi bersekongkol dengan setan Ying Guo, dosa yang tidak bisa dimaafkan. Namanya Xiao Fan. Sebagai orang naga, tapi malah berkolusi dengan iblis Ying Guo, dosa yang tak termaafkan. Mohon Tuan Bingyan juga menghukum berat para pengkhianat. Kembalikan dunia yang cerah untuk kami. Benar, mohon hukum berat si pengkhianat. Hukum berat untuk pengkhianat. Hukum berat untuk pengkhianat. Mohon berikan keadilan untuk rakyat kerajaan naga kami. Hahaha, Xiao Fan, kamu tamat.
Tuan Bingyan paling benci kolaborator dan pengkhianat. Ini tidak akan berakhir baik. Memang benar, Tanah Suci Es Misterius telah menjaga kerajaan naga selama 100 tahun. Tuan Bingyan pasti tidak akan mentolerir perilaku seperti ini. Xiao Fan, kesombonganmu pada akhirnya akan kau bayar. Dosa? Apa masalahnya? Karena kalian semua menganggap aku bersalah, maka aku bersalah. Hanya saja, akhirnya mungkin bukan seperti yang kalian bayangkan. Kadang aku benar-benar tidak mengerti dirimu, kamu harus menyinggung orang-orang yang tidak bisa kamu lawan. Tuan Bingyan adalah puncak kekuatan tempur kerajaan naga. Apakah kamu masih ingin melawan? Tuan Bingyan, Anda telah dengar, Xiao Fan ini sangat sombong. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Pasti akan mengganggu hati rakyat. Terhadap orang seperti ini, Tuan, sekalipun Anda menjatuhkan hukuman mati di tempat, kami juga akan merasa senang. Benar, Tuan. Segera putuskan. Tuan Bingyan, Xiao Fan, aku mengerti, dia memang agak sombong. Tapi diam. Luo Zhaojun, apakah kamu ingin melindungi penjahat? Li Yuan, kamu terlalu agresif. Apa yang agresif dariku? Dia, Xiao Fan, sendiri yang melakukan hal memberontak. Aku hanya mencari keadilan. Oke, keadilan yang bagus. Kalau bukan karena Tuan Dewa ingin mencari dalang sebenarnya di balik layar, mana mungkin kamu, Li Yuan, masih punya kesempatan bicara. Hahaha. Baik, keadilan yang baik. Kalau bukan karena Tuhan ingin mencari tahu dalang sebenarnya di balik layar, mana mungkin kau, Li Yuan, masih punya kesempatan untuk bicara. Maksudmu apa? Aku baru saja memberitahumu. Kau berbau seperti yang kubenci. Kau tahu itu bau apa? Aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Tuan. Aku sudah berpuluh tahun melawan iblis Yingguo. Bau busuk mereka sudah terpatri dalam ingatanku. Kau pikir bisa sembunyi dariku? Aku mengandalkan bukti sebaliknya. Xiao Fan bukan mata-mata. Kita salah paham padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Li Yuanlah yang menyesatkan kami. Dia pelakunya. Li Yuan? Sejauh ini aku sudah cukup puas bermain denganmu. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya, biarkan saja kau bekerja sama denganku untuk melanjutkan sandiwara ini. Xiao Fan, apa maksudmu? Diam. Saksikan penampilanku, jangan tutup matamu. Untuk apa aku memanggilmu? Laporkan kepada Tuhan. Aku datang atas perjanjian Tuhan. Ambil Luo Zhaojun sebagai murid. Laporkan kepada Tuan. Aku datang berdasarkan perjanjian Tuhan. Ambil Luo Zhaojun sebagai murid. Apa aku benar-benar bermimpi? Tuan Bingyan benar-benar ingin menerima murid. Pasti bermimpi. Bagaimana mungkin Tuan Bingyan membungkuk kepada orang lain? Luo Zhaojun, apakah kau bersedia menjadi murid pertama Chu Bingyan? Dia juga satu-satunya murid tertutup. Bagaimana mungkin Tuan Bingyan? Apakah Anda yakin ingin menjadikan saya murid Anda? Tepat sekali. Tapi kenapa? Ini semua adalah pengaturan dewa. Bisa menjadi guru Nona Luo. Ini juga kehormatanku, Chu Bingyan. Xiao Fan, benar-benar kamu. Tentu saja benar. Aku berjanji padamu, aku ingin kau bergabung dengan Tanah Suci Es Misterius. Aku, Xiao Fan, tidak pernah ingkar janji. Ini benar-benar mengejutkanku. Xiao Fan, kamu tidak berbohong. Mataku yang seperti anjing meremehkan orang. Bukan kau yang meremehkan orang. Hanya saja kita tidak saling mengenal dengan baik. Bahkan aku tidak tahu ada orang lain di hatimu. Ya, tapi pernikahan ini masih berlaku. Tidak perlu jika hatimu tidak bersamaku. Bahkan jika sudah menikah, iblis akan tetap ada. Berhenti, berpura-pura. Pria Inggris yang rendah hati, adegan kedua juga bisa ditendang. Berhenti berpura-pura rendah hati, orang-orang Yingguo. Adegan kedua juga bisa dimulai. Hahaha. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku ingin terus bermain. Li Yuan. Tidak, aku harus memanggilmu rubah Yingguo. Aku benar-benar penasaran. Apa hubunganmu dengan Tusa? Sialan orang naga, Tusa adalah saudaraku. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Li Yuan adalah orang Yingguo? Anak ini punya sedikit keberanian. Lebih baik mati daripada menyerah. Jadi aku memberinya kram. Bunuh dia dengan bersih. Alangkah kejamnya aku ini, orang Yingguo. Aku sebenarnya saudara dari seorang pria Yingguo. Nak,
Karena kalian sudah tahu, aku tidak berpura-pura lagi. Bunuh saudaraku, aku ingin kalian membayar dengan darah. Semut seperti Tuan Aegis tidak layak untuk tindakanmu. Serahkan pada Bing Yan. Baik, Tuman, aku oleskan saja dan aku akan tahu itu kamu. Aku tidak akan pernah melupakan bau busuk pada dirimu. Hahaha, Chu Bingyan. Kamu sendiri yang mengundang ini. Kamu pikir aku masih sama? Alasan aku berani datang ke sini sendirian. Tentu saja aku punya keyakinanku. Sudahlah, aku sekarang. Kamu tidak akan menjadi lawan. Jangan banyak omong, kamu bukan tandinganku sekarang. Oke, kerugiannya adalah kekuatan tempur pertama Kerajaan Naga. Tuan Bingyan tak terkalahkan. Penampilan heroik Tuan Bingyan sungguh memesona. Chu Bingyan, kultivasimu memang meningkat. Sepertinya kamu sepertiku. Apa kamu sudah memasuki tingkat Dewa Darat? Kamu juga seorang peri darat? Aku lebih dari itu. Tanpa restu Sang Tuan, bahkan dua Dewa Darat pun tak ada artinya. Oh, tidak. Kenapa aku merasa Tuan Bingyan semakin lemah? Pihak lawan terlalu kuat. Tuan Bingyan tidak sanggup lagi menahan. dia seharusnya tahu aku bisa datang ke bumi. Dia pasti akan mengikuti. Hahaha, kekuatanku tak terbatas. Sang Tuan adalah satu-satunya dewa sejati di dunia. Chu Bingyan, aku akan membunuhmu. Akan mempersembahkan seluruh rakyat kerajaan naga kepada Sang Tuan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan energi tertinggi. Kamu bermimpi. Tuan, hati-hati. Jangan melawan. Matilah. Makhluk tak dikenal, mereka bahkan tidak tahu sedang dimanfaatkan. Hal yang tidak diketahui, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang digunakan. Anak itu mengira kamu adalah hiasan. Aku tidak menyangka ada ahli. Ada banyak hal yang kamu tidak pahami. Tetapi aku tidak punya kesabaran untuk menjelaskan kepada kamu. Maaf, Dewa. Itu adalah snaf yang tidak bekerja. Tidak berarti kamu tidak berguna. Dan kamu bukan lawan yang selevel. Hei anak. Kamu tahu itu. Apakah Tuman ini sekarang menjadi begitu kuat? Dewa, jika kamu punya keyakinan padanya. Hampir nol. Apa nol? Hahaha anak, kamu sadar diri. Hanya saja aku tidak punya kesabaran untuk mendengarkan kamu. Aku akan membunuh kamu dengan cara paling brutal. Persembahan untuk jiwa saudara saya di surga. Tidak kamu pikir? Mengapa Chu Bingyan? Dewa yang kamu terus bicarakan. Apakah aku perlu berdiri di belakang kamu dan meminta kamu melindungi aku? Hati-hati, Nona jangan. Kamu? Aku, Lu Zaojun, tidak pernah ingin berutang budi. Kamu menyelamatkan aku begitu banyak kali. Bagaimana jika aku membalas kamu sekali? Zhao Jun? Begitu menyentuh, jika begitu. Kamu mati bersama. Mengharukan sekali, kalau begitu. Kalau begitu, matilah bersama-sama. Sudah selesai. Aku benar-benar akan musnah sekarang. Ayo kita kabur. Kabur. Mau lari kemana lagi? Tidakkah kau dengar apa kata orang Hingguo tadi? Tujuannya adalah untuk menghancurkan kerajaan naga. Kita akan mati. Kau masih mau melawan? Kekuatanku hanya akan semakin kuat. Semakin kau melawan, hanya akan mati lebih menyedihkan. Tidak. Sepertinya ada harapan. Xiao Fan belum menyerah. Tidak mungkin. Sekilas, Xiao Fan sedang memaksakan diri. Dia tidak bisa mengalahkannya. Jaga baik-baik Zhao Jun. Serahkan di sini padaku. Ini semua salahmu. Kalau ada apa-apa dengan nona kami, aku tidak akan membiarkan ini. Kau hanya makhluk menyedihkan yang dirasuki dewa jahat. Alasan aku mau memberitahumu sebanyak ini, hanya ingin memastikan bahwa dewa jahat itu sampah. Ada persiapan cadangan lain? Beraninya kau menyebut nama Tuhan. Kasihan, kau jelas-jelas masih gelap. Mau tanya pada majikanmu? Kenapa tidak langsung menghadapiku? Tuanku sedang sibuk.
Bagaimana aku punya waktu memperhatikanmu, seekor semut? Tidak. Bukankah dia sedang senggang? Apa ini? Cepat kembalikan padaku. Dewa, aku jadi bingung. Bukannya kau bilang kemungkinannya hanya 0%? Ya? Tapi bukan aku, melainkan dia. Ya? Tapi bukan aku, dia. Dia yang maha kuasa. Bingyan yakin. Tidak mungkin. Tuhan memberitahuku, dia memberiku kekuatan yang tak bisa dipahami manusia fana. Tak seorang pun di dunia ini yang seharusnya lebih baik dariku. Masuk akal, ya. Tapi dia lupa memberitahuku. Xiao Fan bukan manusia fana, dia adalah satu-satunya dewa di atas semua makhluk hidup. Akan kubunuh kau. Kubunuh kau. Mereka yang mengosongkan hatinya demi keuntungan tak pantas dikasihani. Kalau begitu, biar aku bantu kau. Dewa jahat, bagaimana trikku untuk menjebakmu? Xiao Fan, kau tak akan sombong lama-lama. Setanmu lebih menakutkan daripada setanku. Diam saja. Akan kuhancurkan kau sepenuhnya. Purgatory of Chaos sedang menunggumu. Jadi kurang seru. Tidak. Kau sudah tak punya banyak kekuatan lagi. Kau menyegelku dan aku akan mati. Itu bukan urusanmu. Xiao Fan. Kutuk kau untuk tak pernah mendapat cinta sejati. Setanmu. Bukan hitungan mundur menuju kematian. Aku, Xiao Fan, punya hidupku sendiri. Wu Bingyan. Kau urus sisanya. Aku harus pergi menemui Zhao Jun. Apa yang kau bicarakan? Xiao Fan si sampah itu, bikin Zhao Jun marah kayak gini. Iya, dia memang sombong banget. Sial. Kayaknya dia dendam cuma karena diputusin tunangan. Kasihan banget Zhao Jun kita. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku nggak mau hidup lagi. Lo Bu, jangan bilang begitu, bukannya Fang Xiao lagi di jalan, asal Fang Xiao mau nyelamatin kakakku, bahkan kalau kakakku beneran mati, dia pasti bisa nyelamatin. Kamu benar. Teknik 13 tusukan keluarga kami bisa merebut orang dari tangan Raja Kematian. Wah, Fang Xiao, kamu sudah sampai, Fang Xiao. Ayo, Bu, aku dengar dari Luo Xiao, Zhao Jun dimuntahin darah sama Xiao Fan, sampah itu. Iya, tolong selamatkan Zhao Jun kami. Asal kamu bisa nyelamatin Zhao Jun, apapun yang kamu suka dari keluarga Luo kami, akan kuberikan semua padamu. Apa yang ibu bilang? Lagi pula, keluarga Fang juga keluarga terpandang di Jiangcheng, masa kekurangan barang. Benar kan, Tuan Fang? Mato? Kalau begitu Bu, aku ngomong langsung aja, aku suka Luo Zhao Jun. Aku dengar Zhao Jun belum pernah pacaran, masih perawan. Asal kamu nikahkan dia denganku, aku akan selamatkan dia. Kamu nggak bakal bisa nyelamatin penyakit ini. Penyakit ini, kamu nggak bisa nyelamatin. Siapa bilang aku nggak bisa nyelamatin kamu? Gua bilang, dan bukan cuma kamu nggak bisa nyelamatin, sembarangan kasih jarum cuma bikin orang mati. Xiao Fan, ngapain kamu di sini? Brengsek? Sakitin Zhao Jun gue kayak gini, masih berani juga kamu datang ke sini. Gua kesini buat nyelamatin dia. Maksud kamu apa? Kamu juga ahli pengobatan? Kamu punya ilmu pengobatan apa sih? Mending tunjukin ke gue. Ilmu pengobatan gue. Kamu nggak bakal ngerti. Nggak bisa dipelajari. Fang Xiao. Dia itu dokter ampas. Dia itu sampah terkenal di Jiangcheng. Nggak bisa latihan. Udah 20-an tahun, nggak bisa ngumpulin energi aja. Nggak punya ilmu pengobatan. Kamu berani nuduh-nuduh gue tanpa ilmu pengobatan? Cari mati ya. Kalau kamu nggak percaya, coba aja. Gua bakal tampar muka kamu sekarang. Luo Xiao, siapin jarum buat gue. Nggak masalah, Fang Xiao. Xiao Fan. Enak aja bilang pergi dengan jujur. Nona, baik hati. Gue rasa dia nggak bakal nyusahin orang biasa kayak kamu. Pas udah sadar, sekarang udah beres. Mainin peran sebagai budak. Gue nggak nyalahin yang cuma nonton doang, tapi terlalu sombong itu beneran bikin kesel. Malas ngomong sama kamu. Lagi pula kamu nggak bakal bisa lompat lama-lama.
Tuan Fang. Gue rasa ada yang gak beres sama badan gue. Kamu baik-baik aja, Fang Xiao. Kenapa? Aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku. Kamu kenapa, Fang Xiao? Luo Zaojun pasti bukan koma biasa. Katakan, bagaimana dia bisa terluka? Apa yang terjadi pada si walet? Nona kecil itu sangat marah pada Xiao Fan, sampai muntah darah, lalu pingsan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ada gas hitam yang sangat kuat di tubuh Luo Zaojun. Gas hitam ini bisa melahap pikiran dan meridian seseorang. Bahkan aku pun terkikis. Ah, seserius itu? Apa yang sebenarnya terjadi, bajingan? Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Nona terluka oleh seorang pria Yingguo, bukan oleh Xiao Fan. Hal sepenting ini, kenapa tidak kamu beritahu aku lebih awal? Aku hanya ingin menjebak Xiao Fan. Siapa yang berani memberimu nyali untuk melakukan itu? Seseorang, tangkap dia untukku. James, aku salah. Bajingan James. Kamu sudah tahu dari awal, kan? Tentu saja aku tahu. Kenapa tidak kamu beritahu aku? Sudah aku katakan padamu. Aku bilang kamu tidak bisa menyembuhkannya. Kamu tidak percaya. Apa kamu baik-baik saja, Tuan Fang? Gas hitam ini sangat ganas. Mungkinkah kamu bisa menyembuhkanku? Tentu saja. Tentu saja aku bisa. Kau Xiao Fan, ini kapan? Kau masih bercanda? Penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh Fang Xiao. Kenapa kau, si sampah yang tidak tahu apa-apa? Serigala dan anjing tidak bisa bersama, minggir kau. Luo Xiao, jangan main-main. Xiao Fan, kalau mau mengobati, silahkan. Tapi aku menasihatimu, asalkan ada celaka menimpa Zhao Jun, keluarga Luo kami tidak akan berakhir bersamamu. Jangan khawatir. Aku bisa melakukan apa yang Fang Xiang bisa lakukan. Fang Xiang tidak bisa melakukannya. Sombong. Kalau begitu, kau yang obati. Aku ingin lihat keajaiban apa yang bisa kau sembuhkan. Ayo pergi. Untungnya, catur hitam tidak melukai paru-paru. Ah, ini dia. Berhasil? Kok bisa? Sejak kapan Xiao Fan punya keahlian ini? Dewa jahat kecil ini berani melawan dan ingin kabur dari dewa. Ini bukan cara manusia biasa. Kau adalah seorang pertapa. Ini jelas bukan cara orang biasa. Kamu adalah seorang biksu. Jadi, terus, kalau kamu tahu, kenapa? Xiao Fan. Karena kamu bisa bantu Luo Zaojun menghilangkan gas hitam itu. Kamu juga harus bantu aku. Konyol. Kenapa aku harus membantumu? Aku adalah tuan muda keluarga Fang. Kekuatan keluarga Fang kami benar-benar tak tertandingi di Jiangcheng. Kalau kamu tidak membantuku, ayahku akan membunuhmu. Pergi sana. Tunggu saja mati. Tunggu saja aku, bahkan jika aku mati, hantu pun takkan membiarkanmu pergi. Feng Xiao. Jangan macam-macam denganku. Kamu pantas dihukum 1000 kali. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Jangan, Fang Xiao. Pergi sana. Hei, Xiao Fan. Wah, jangan-jangan kakak ipar. Aku sudah lama melihat bakatmu. Pastilah naga dan phoenix di antara manusia. Lihatlah hari ini, memang berbeda. Diam. Zhao Jun, kamu sudah sadar. Ibu hampir mati ketakutan. Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Xiao Fan, kamu ngapain di sini? Xiao Fan, kenapa kamu di sini? Zhao Jun, kamu tidak boleh bersikap kasar seperti itu. Kamu terluka dan tidak sadarkan diri, sekarat. Atau jangan-jangan Xiao Fan yang menyelamatkanmu? Apa? Aku tidak pernah memikirkan itu. Xiao Fan, kamu menyelamatkanku lagi. Kukira semua sudah terlunasi. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai transaksi. Bagaimana dengan pria Yingguo itu? Bagaimana kabarnya? Tentu saja aku yang ambil. Oke, aku duluan. Kamu istirahatlah yang baik. Hei, Xiao Fan, tunggu sebentar.
Jadi bagaimana dengan pernikahan kita, Xiao Fan? Apakah selama ada orang lain di hatiku? Bahkan jika aku menikahimu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ya. Jadi tidak ada gunanya menikahimu. Aku tidak mengerti. Karena aku tidak bisa membantumu. Lalu kenapa kamu terus membantuku lagi dan lagi? Meskipun begitu, tapi aku, Xiao Fan, tidak menyerah sampai mati. Aku pasti akan mencari cara, bahkan di saat-saat terakhir hidupku. Aneh. Kenapa punggung Xiao Fan terlihat sangat familiar? Apakah ini khayalanku saja? Ayah, tolong aku. Nak, ada apa? Aku dibunuh oleh seorang kultivator bernama Xiao Fan dari keluarga Luo. Hanya dia yang bisa menyelamatkanku. Nak, sialan, dasar kultivator. Berani-beraninya mengganggu keluarga Fangku. Tolong Tuan Harimau, aku akan membuat mereka membayar. Ya, Fan kenapa ibu merasa ingin tidur? Kamu tampaknya berubah. Bagaimana mungkin ibu? Hei. Ya. Fan ku masih sangat tampan. Ibu sudah mulai tua. Tahun Fana, milenium keilahian. 5.000 tahun di alam para dewa, aku tak pernah membayangkan hidup tanpamu. Bagaimana ibu menghabiskan beberapa tahun terakhir? Tidak tua. Masih sangat cantik. Tidak. Masih begitu cantik. Kamu akan membuat ibu senang. Fan Luo Zaojun, gadis itu. Hatinya tidak buruk. Batalkan pernikahan itu. Cepat, tanya Ibu Li. Carikan kamu gadis lain yang sederhana. Ibu, jangan khawatir. Luo Zaojun adalah menantu kamu dan tidak bisa lari. Kamu sedang menahan diri. Sifat keras sejak kecil. Jika kamu bisa menikahi Zaojun masuk ke keluarga, itu bisa dianggap sebagai memenuhi harapan terakhir ayahmu yang sudah meninggal. Pasti akan menutupi rasa penyesalan. Namun, Luo Zaojun sepertinya memiliki seseorang yang dia sukai. Agak rumit. Gadis Luo memiliki seseorang yang dia sukai. Itu benar. Ayah Zaojun. Ketika ayahmu diburu, saya dengar seorang pria bertopeng menyelamatkannya. Sudah bertahun-tahun. Gadis ini terus membicarakan dia. Ada hal lain. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang itu? Fan kamu dulu selalu marah tentang ini. Bagaimana dengan pria bertopeng yang mencuri wanita kamu? Tunggu, saya pikir saya tahu apa yang terjadi. Ini adalah ingatan Xiao Fan yang manusia biasa. Masa lalu telah diubah. Luo Zaojun. Xiao Fan, cepat. Xiao Fan, cepetan. Ada apa? Kamu, Xiao Fan, Aku Xiao Fan. Siapa kamu dan apa maumu? apa yang kulakukan? Kamu pikir itu akhirnya setelah menyakiti anakku? Aku mau kamu ada di rumah Luo dalam 3 menit. Terlambat sedetik, tanggung sendiri risikonya. Ada apa dengan Faer? Ah, hal kecil. Kamu istirahat dulu yang baik. Aku akan kembali menemuimu setelah selesai. Oke. Aku sudah menelpon, Tuan Fang. Kamu bisa melepaskan keluargaku. Melepaskan keluargamu? Mimpi kali. Kalau Xiao Fan tidak datang, aku mau seluruh keluargamu berakhir bersamaku. Hei, kamu si pengecut yang mengambil kesempatan. Datang ke rumah saat aku terluka. Sungguh pahlawan. Ambil uangnya. Wanita pembawa bencana. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh kamu tidak bisa mengalahkanku? Kamu, gadis kecil, tidak patuh. Hah, bukan urusanku. Aku hanya bertanggung jawab menangkap orang. Ayo, didik dia dengan baik. Baiklah. Ku dengar Nona Luo masih perawan. Kalau begitu, biar aku jadi lelakimu. Cari mati. Bahkan aku berani menyentuh wanita Xiao Fan. Mencari mati. Bahkan aku berani menyentuh wanita Xiao Fan. Xiao Fan, kenapa kau di sini? Bukannya sudah kubilang cepat pergi. Xiao Fan, celaka. Kak Xiao, kau bertanggung jawab pada kami, kan? Jangan khawatir, sekarang aku sudah di sini, aku tak akan biarkan kalian terluka lagi. Kau adalah Xiao Fan. Aku Xiao Fan. Ku dengar kau menungguku. Tepat sekali. Berani sekali.
Cukup cepat kau datang. Kau pikir dengan barang-barang macam ini bisa menakutiku? Anak lancang. Sekarang ku beri kau dua pilihan. Silakan. Aku ingin lihat permainan apa yang kau lakukan. Bagaimana dengan yang pertama? Segera ambil kembali gas hitam dari anakku. Erma, patahkan kedua lenganmu sendiri, lutut dan minta maaf atas kelancanganmu. Bagaimana kalau ku bilang itu angan-angan? Haha. Bencana akan datang. Senior Tiger Lord, giliranmu. Kenapa ini? Anak ini memberiku perasaan yang sangat familiar. Seolah-olah sebentar lagi akan berlutut dan bersujud padanya. Tidak, mana mungkin aku berlutut pada seorang anak. Anak kecil, kulihat kau tidak tahu terima kasih. Kau tahu cara menulis kata mati. Tentu saja aku tahu cara menulis mati. Hanya saja ditulis di wajahmu dengan darahmu. Xiao Fan, jangan gegabah. Fang Zongxin itu manusia biasa, tapi harimau ini sangat kuat. Tiger Lord, dia ada aromaku padanya. Mungkin ada yang mengutak-atik sejarah. Kenapa kau pernah mendengar ceritaku? Catatanmu paling-paling hanya... Beri aku kematian. Bunuh aku. Xiao Fan, hati-hati. Sekarang aku tahu aku takut. Sudah terlambat untuk menantang keluarga Fang. Naga pun harus tiarap. Harimau yang harus tiarap di hadapanku. Ada apa? Tuan Macan tidak bisa menahan serangan Xiao Fan. Aku seganas itu di mata Kak Xiao. Naga, kamu tidak salah jadi pengawal dalam. Yang pantas mati tak perlu dikasihani. Kau, aura pembunuhan tertinggi terpancar dari tubuhmu. Dan aku sangat familiar dengan aura pembunuhan ini. Dewa Xiao, itu aku. Harimau, apa kau tidak ingat aku? Kenapa aku harus ingat? Dewa Xiao, kenapa kau lupa Xiao Hu? Aku terluka parah. Karena kau yang bertindak, aku punya cara untuk hidup. Apa yang kau bicarakan ini? Sungguh, aku terlalu familiar dengan auramu. Terutama jurus naga bayangan itu. Harimau tidak akan pernah melupakannya. Sudahlah. Maut sudah di depan mata, masih saja mau cari hubungan. Kau anggap kepala sekolah ini bodoh? Hentikan. Berhenti. Kau mengancamku. Xiao Fan, jangan khawatir. Aku sudah cukup melakukannya. Dia tidak bisa membiarkanmu sendiri. Dengarkan Xiao Fan. Aku akui kau kuat, tapi kau tidak punya kemampuan menghidupkan yang mati kan? Sekarang aku hanya memberimu satu jalan. Kau cukup benar. Luo Zaojun adalah wanitaku, aku tidak bisa melepasnya, tapi kau juga harus memikirkannya. Bisakah kau menahan amarahku? Saudari Midnight, bangun. Aku sudah menahannya. Bunuh dia untukku. Omong kosong. Aku tidak akan berbuat apa-apa pada penyelamatku. Jadi apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa menjadi penyelamatmu? Kamu tidak akan mengerti meski dijelaskan. Tapi kau hanya perlu tahu, di dunia kami, dia adalah dewa. Dewa yang maha kuasa. Dan dia benar. Di dunia ini, akulah dewa yang mengendalikan segalanya. Jadi menurutmu, kau masih bisa mengancamku? Bagaimana bisa? Tanganku tidak kosong. Semut, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Fang Zongxin, kenapa kau tidak cepat-cepat berlutut? Di hadapan kekuatan mutlak, semua perlawanan sia-sia. Dewa Xiao, aku salah. Aku benar-benar salah. Xiao Shen, aku salah. Aku salah. Sudah aku bilang. Sekarang mengaku salah sudah tidak berguna. Kamu harus mati. Sudah berakhir. Xiao Shen, tidak ingat aku. Mati untukku. Xiao Fan. Xiao Fan, kamu bisa mendengar aku? Aku Zhao Jun. Hampir lagi dikendalikan oleh roh jahat dalam diri. Xiao Shen, ini kesalahan aku. Ini kesalahan aku. Keluarga kami hanya punya satu anak. Kalau dia mati, keluarga Fang akan hancur. Ketua Wang, anakmu tidak akan mati. Alasan gas hitam masih ada. Itu karena ucapan kasar dia terhadap keluarga Luo sebelumnya, hukuman. Xiao Shen berterima kasih pada Xiao Sheng karena tidak membunuh. Bahkan kalau apa yang kamu katakan benar, bagaimana dengan kejahatan yang kamu lakukan selama ini? Aku, Xiao Hu tahu itu salah. Mulai sekarang, Tiger akan melakukan 1000 hal baik untuk menebus dosa-dosa itu. Bagus. Begitulah. Ingat apa yang kamu katakan. Ya. Aku akan melakukannya.
Aku rasa aku tahu apa yang terjadi. Kayaknya aku tahu apa yang terjadi. Kamu tahu apa? Kejahatan itu ada di sana. Kegelapan dalam diriku tidak akan pernah hilang. Untuk mencari tahu siapa pria yang mengacaukan ingatan Luo Zaojun, hanya dengan kembali ke masa lalu. Kekuatanku sudah habis. Kalau kali ini kegelapan tidak bisa diusir, maka semuanya akan berakhir. Ini seharusnya saatnya Luo Zaojun bertemu pria itu. Tapi tidak bisa langsung menemui dia seperti ini. Aku harus pakai topeng. Dia datang. Bajingan. Berdiri untukku. Kenapa kau mengejarku? Jangan banyak omong, serahkan metode kultivasi keluarga Luo. Atau kubantai kau seperti kubantai ayahmu. Sial, kabur. Kenapa kau tidak kabur? Sial, kabur. Kenapa kau tidak kabur? Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku. Alangkah cantiknya kau. Sayang sekali dibunuh seperti itu. Asuh beberapa tahun. Mungkin mereka bisa bersenang-senang. Luo Zaojun dalam bahaya. Pria besar mengganggu gadis kecil. Itu tak termaafkan. Siapa kau sebenarnya? Sok tahu. Awas mati sia-sia. Hanya kau? Belum sebanding denganku. Cari mati, tebas dia sampai mati untukku, jika kau takut. Tutup saja matamu. Baiklah. Tak ada yang bisa mengganggumu sekarang. Siapa kau? Kenapa menyelamatkanku? Aku tak bisa memberitahumu. Tapi aku akan selalu melindungimu. Tidak. Aku juga ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin bisa melindungi orang lain sepertimu. Gadis bodoh. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Aku akan menunggumu di masa depan. Maka kau akan menjadi istriku. Gadis kecil, kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Aku akan menunggumu di masa depan, maka kamu akan menjadi istriku. Aku akan menunggumu di masa depan. Maka kamu akan menjadi istriku. Dia bilang dia akan menunggumu di masa depan. Lalu kamu akan menjadi istrinya. Aku mengerti, aku paham. Aku akan menunggumu di masa depan. Aku akan menunggu saudara laki-lakimu di masa depan. Apa masalahmu? Zaojun, tidakkah kamu ingin tahu siapa aku? Aku akan memberitahumu sekarang. Yah, aku Xiao Fan. Benar, aku adalah Xiao Fan yang pernah kamu ingat menikah dengannya. Kamu adalah Bapak Xiao Fan. Ya, betul, ini aku, kurasa. Kita pernah berada di banyak waktu dan ruang, bertemu berkali-kali. Zaojun, tolong ingat aku, jangan lupakan aku. Akankah kamu menungguku di masa depan? Aku akan. Maka kamu akan menjadi calon istriku. Iblisku, aku akhirnya akan mengalahkanmu. Tinggal satu langkah lagi. Haha, kakak ipar, kamu benar-benar kakak ipar sejati. Aku tidak akan lagi menjadi rumput di pinggir jalan yang selalu condong kemana angin bertiup. Kakak ipar, haha. Xiao Fan, kenapa aku tiba-tiba merasa aneh? Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Tentu saja kita pernah bertemu. Kamu kan tumbuh besar bersama? Bukan begitu perasaannya. Sepertinya aku pernah melihatmu. Mungkin dunia ini bulat. Mungkin kita sebenarnya pernah bertemu? Dan? Bukan. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Maaf, aku terlambat. Aku tidak tahu kenapa. Aku tak bisa selalu mengingat wajah pahlawan tak tertandingi itu. Seolah-olah itu semua hanya mimpi. Aku beritahu, itu bukan mimpi. Dan itulah yang kukatakan padamu, aku akan menunggumu di masa depan. Saat itu, kamu adalah istriku.
Aku masih ingat waktu itu. Begitulah caramu menyentuh rambutku. Menyuruhku untuk tidak takut. Ya? Sepertinya aku sudah menebus penyesalan dalam hatiku. Aku sudah merasakannya. Setanggen setan dalam diriku juga perlahan-lahan menghilang. Setangan setan itu sudah hilang. Kau akan pergi? Sebagai dewa, kalau bukan karena krisis hidup dan mati ini, aku tidak berani pergi tanpa izin. Tidak, aku tidak ingin kau pergi. Tapi aku toh bukan berasal dari dunia ini. Xiao Fan dari 5 tahun lalu akan kembali menggantikanku. Bagaimana bisa? Xiao Fan, tanganmu. Tanganmu menghilang. Tidak, itu aku dari 5 tahun lalu. Dia dalam bahaya. Lalu harus bagaimana? Bukankah 5 tahun lalu kau seharusnya sudah berada di alam para dewa? Seharusnya aman. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Serigala haus. Beraninya kau? Kayaknya aku tahu apa yang terjadi. Serigala rakus. Beraninya kau? Ya Tuhan, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Maaf, aku mengacau, serigala rakus. Kau mengkhianatiku. Hei, jangan bicara seenaknya. Salahkan dirimu sendiri karena memberi terlalu sedikit. Aku tahu dewa jahat tidak mudah mati. Tentu saja, dewa jahat. Berakar dari setiap pikiran jahat, dibandingkan denganmu. Dialah yang benar-benar abadi. Menyedihkan sekali, meninggalkan identitas manusia. Berubah jadi bayangan hitam yang kosong. Inikah yang kau sebut keabadian? Sudah, jangan ngomong kosong, Xiao Fan. Aku kesini untuk memberitahumu, dewa jahat sudah menguasai kuil. Tapi tidak bisa dibuka. Gerbang warna-warni yang menyimpan kekuatan ilahi tak terbatas. Aku tahu apa yang kau inginkan. Tapi gerbang warna-warni itu tidak bisa dibuka. Sebagai anggota 7 bintang. Tidakkah kau tahu? Bual, kau egois. Xiao Fan, kalau kau tidak memberitahuku, aku akan bunuh kau sekarang. Ini salahku karena tidak berguna. Maaf sudah merepotkanmu. Omong kosong. Kau adalah aku. Aku adalah kau. Berhenti melamun. Aku kasih waktu 3 detik untuk pertimbangkan. 3, 2, 1. Ayo, aku tunjukkan cara membukanya, tapi kau harus pikirkan baik-baik. Begitu gerbang surga terbuka, tidak ada jalan untuk mundur. Oke, akan kuberitahu cara membukanya. Tapi kamu harus memikirkannya. Begitu pintu surga terbuka, tidak ada jalan untuk kembali. Jangan bicara omong kosong, aku sudah memikirkannya. Oke, aku akan pergi ke dunia para dewa bersamamu. Xiao Fan, hati-hati. Tentu saja. Tunggu aku kembali. Xiao Fan tidak menyangkanya, kan? Kursimu hari ini adalah milikku. Kalau begitu, aku harus mengingatkanmu. Posisi itu tidak semudah itu. Tidak masalah. Aku tak pernah peduli dengan tahta ini, asalkan kamu bisa membuka pintu surga berwarna-warni, aku akan benar-benar memiliki dunia. Kurasa kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan itu. Pada akhirnya, hancur menjadi debu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tolong bukalah pintu surga berwarna-warni, biarkan aku menunggu dan melihat. Buka pintu surga. Buat aku terengah-engah. Inilah pintu surga berwarna-warni, tidak pernah sulit membuka pintunya, yang sulit adalah menemukannya. Sekarang, kamu bisa masuk sekarang. Ini adalah Tianmen yang berwarna-warni, membuka pintunya tidak pernah sulit, yang sulit adalah menemukannya, kamu boleh masuk sekarang. Xiao Fan, kamu benar-benar bercanda, kenapa Tianmen yang berwarna-warni tidak 7 warna? Siapa yang bilang Tianmen yang berwarna-warni 7 warna? Kamu pikir aku main-main? Ini rasanya benar, aku sudah merasakan kekuatan di belakang pintu, ini adalah Tianmen yang berwarna-warni, ternyata ini memang Tianmen yang berwarna-warni. Tuan Kegelapan, kita berhasil, ya, akhirnya berhasil. Serigala rakus, kamu melakukan pekerjaan yang hebat, tidak, terima kasih, Tuan Kegelapan, aku hanya ingin kekuatan dan kekuasaan, tepat bersamaan dengan kamu, hahaha, kebetulan yang bagus, serigala rakus, kamu membunuh Xiao Fan. Masuk Tianmen bersama selamat datang di era baru kita, HMFH, tidak ada kredit Xiao Fan. Xiao Fan, betapa bodoh kamu, bicara tentang kredibilitas dengan dewa-dewa kegelapan mengejek. Selamat tinggal Xiao Fan.
Pergi dengan damai, aku akan melanjutkan warisan kamu, mengubah alam para dewa menjadi neraka. Hahaha, dewa sudah mati, serigala harus berdiri, dunia ini milik dunia, milik dewa kegelapan aku. Santai saja, tidak sakit, dewa jahatku selalu baik hati dalam membunuh orang. Serigala rakus, aku harus mengkritikmu dengan baik, kamu main apa sih? Sama sekali tidak ada perasaan penjahat yang sukses dan mengkhianati kesuksesan. Bukan Tuhan. Itu terutama untuk menyandra kamu. Aku agak takut. Ayolah, kamu kan setidaknya seseorang yang hampir mencapai tingkat dewa sejati. Kenapa kamu tidak sebagus istriku? Tadi waktu kita di kafe, berpisah dengan berat hati, aku hampir menangis. Aku hanya sedikit lebih cepat masuk ke dalam peran. Serigala rakus juga bermain dengan baik. Hei, terima kasih pujiannya, Nyonya Dewa. Ya, tapi suami, bukannya dewa jahat itu cukup kuat sebelumnya? Kenapa kali ini terasa begitu membosankan? Nyonya, aku akan jawab pertanyaan Anda. Nah, bagaimana dengan dewa jahat itu? Itu seperti sebuah obsesi, sebuah pikiran. Ah, sama seperti iblis dalam diri Tuhan adalah untuk mengambil pisau darimu. Selama kamu menemukan apa obsesi ini, menghadapi mereka seperti membujuk anak kecil. Lebih mudah. Oh begitu. Suami, kamu lapar? Kalau lapar, ayo pulang, aku akan kasih kamu makan. Ide bagus. Tambahkan 2 telur lagi. Oke, bukan Tuhan, kamu baru datang sudah harus pergi. Hei, kamu benar-benar tidak bisa diandalkan 5 tahun lalu. Sejak belajar melakukan perjalanan waktu, pergi ke setiap lini masa untuk menyelamatkan orang. Dan aku bilang, kenapa aku begitu bingung? Menjadi penyelamat bagi banyak orang. Sudahlah, biarkan dia berulah. Melakukan hal baik adalah suatu kebajikan.